semuanya. Pada saat ini kami akan membahas tentang pengertian makroekonomi dan permasalahannya. Apa-apa saja permasalahan ekonomi, maka selanjutnya kami akan membahas di slide berikut ini. Pengertian makroekonomi. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Maksudnya adalah ekonomi makro mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi juga menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Mengapa dikatakan demikian? Karena ekonomi ini sangat mempengaruhi banyak kegiatan kita. Bila mana ekonomi kita kurang mendukung di dalam keluarga, ini akan mempengaruhi sekali, apalagi di dalam perusahaan. Ketika ekonomi perusahaan kurang mendukung, maka perusahaan tersebut akan bangkrut. Selanjutnya, tujuan ekonomi. Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisis peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Ekonomi makro bertujuan dalam dua hal, yakni menganalisis dan memperbaiki. Apa saja yang diperbaiki, apa saja yang dianalisa, yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Inilah yang dianalisa dan diperbaiki di dalam tujuan makroekonomi. Selanjutnya, permasalahan makroekonomi. Permasalahan makroekonomi terbagi beberapa, yakni yang pertama, lambannya pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Para fresh graduan tersebut banyak terpaku mencari pekerjaan kantoran yang bisa memberikan kenyamanan baik secara finansial ataupun status sosial. Lambannya pertumbuhan ekonomi ini bergantung karena setiap tamatan, setiap lulusan sarjana pada universitas tidak menjamin akan berkurangnya lapangan pekerjaan, melainkan bertambahnya mereka, berkurangnya lapangan pekerjaan. Kenapa? Jumlah lulusan tersebut tidak mau, enggan mereka membuka usaha, melainkan mereka hanya ingin bekerja. Kenapa itu? Mereka merasakan itu lebih nyaman karena mencukupi kebutuhan finansial mereka dan status sosial mereka. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini kita membahas masalah makroekonomi yang kedua, yaitu tingginya pengangguran dan kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya adalah faktor utama terjadinya pengangguran
agar infrastruktur keuangan di negara ini berjalan dengan baik. Terus yang keempat, masalah keempat yaitu tingginya utang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga pada saat terjadinya krisis dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang